abang tuh bilang, lo mau jadi atlet gak? Kalau lo mau, lo pulang sekarang, lo pergi latihan. Bilang gitu. Sampai di sana aku tuh cuman latihan maju, mundur, kiri, kanan, kayak gitu aja. Jadi selama aku tuh jadi atlet dari tahun 2006 sampai 2016 di Wushu, orang tua aku tuh gak pernah nonton sama sekali. Buat saya pribadi ya, pahlawan itu kayak mengobarkan semangat di bidang yang kita geluti. Mengbo atau Puja Tomar? Mengbo lah. Oke, kaki atau tangan? Tangan. Karena hari ini hari pahlawan, R.A. Kartini atau Cut Nyadin? R.A. Kartini. Hai M-Clubbers, apa kabar? Seneng banget kita ketemu lagi di episode ketiga. Yang belum nonton episode 1 dan 2, jangan lupa nanti di scroll-scroll dan nonton lagi ya. Nah, kalau misalnya kalian belum subscribe, belum like, comment, share, jangan lupa juga. Nah, kalau misalnya kita di 2 episode kemarin ngobrolin soal sepak bola, di episode kali ini kita akan sedikit berbeda. Jadi sebetulnya Lali Garung Podcast itu gak cuma ngobrolin soal sepak bola aja, tapi kita akan mendatangkan orang-orang yang berdampak besar di dunia olahraga Indonesia. Jadi semua bidang olahraga akan kita hadirkan nih di sini. Seperti episode kali ini. Sebelum kita kenalan sama bintang tamu kita yang satu ini, gue mau kasih tahu juga sama kalian, kalau kalian bisa mendapatkan hadiah menarik dari M Club, caranya adalah dengan menjawab pertanyaan yang ada di deskripsi video. Jadi beberapa minggu lalu sudah kita bagikan hadiahnya kepada pemirsa yang berhasil menjawab. Hadiahnya apa? Coba dicek-cek aja di Instagramnya @mclub.indo. @mclub.indo, bener ya? Benar. Oke, seneng banget. Hari ini akhirnya bukan cowok lagi yang debat sama gue. Nggak diajakin debat. Halo, apa kabar Tati? Halo, kabar baik. Seneng banget akhirnya ada satu wanita datang ke studio kita. Seorang Priscilla. Siapa nama lengkap kamu? Priscilla Hertati Lumban-Gao. Horas. Senang banget aku membaca di semua artikel yang ada di Google, kamu itu sepertinya gigih. Kenapa aku bilang gigih? Karena kamu tuh bertarung. You're a fighter, iya kan? Dulu wushu awalnya, kemudian Muay Thai, kickboxing, sampai akhirnya terjun ke MMA. Hebat. Thank you, Kak. Seperti yang dilihat di sini, kamu juga membawa sedikit dari medali yang kamu punya. Ya, boleh betul. Dijelasin satu-satu, Tati? Boleh. Yes. Jadi, yang dari sana. Nah, yang ini tuh waktu aku ikut kejuaraan wushu. Kejuaraan wushu dunia tuh dapat juara 3. Oh, wow. World Champion. Okay. Kemudian yang ini yang kemarin terakhir SEA Games 2019 di Manila, aku dapat perunggu juga. Keren, terus. Nah, ini udah lama banget sih. Kalau ini boxing. Ini berat loh, Bo. Berat nih kalau misalnya ditaruh diikat kan? Iya, betul, ditaruh di pinggang. Berat kan? Lumayan. Nanti boleh dicoba. Gak bermasalah sama berat kan? Enggak masalah. Kamu gak masalah memang. Terus yang ini Muay Thai. Oke, itu tahun 2015. Oke, kalau yang di meja sini. Nah, yang ini yang sampai sekarang masih aku gelutin nih. Apa MMA. Gitu. Terakhir One Championship tahun 2020. Kamu bertanding di sana. Di Singapura. Terakhir. Hasilnya itu memalukan sekali. Kenapa? Karena ya sebenarnya kalau kalah aja ya, nggak boleh pakai alasan. Bener, sebenarnya biar fair kan. Apa emang gue kalah gitu. Iya, emang kalah, emang. Tapi kalau kamu boleh ceritain sedikit, kenapa sih memalukannya apa buat kamu? Menurutku memalukan karena jadi aku main terima aja tawaran tuh, main. Jadi biasa kita kalau mau tanding tuh ada kontraknya dan ditawarin aku oke, padahal aku tuh nggak pernah latihan gitu, dan hasilnya yang membuat aku bilang memalukan, aku tuh kayak main baru sebentar terus KO gitu. Itu pertama kalinya. Memang kamu mengakui kalau persiapannya waktu itu kurang. Betul. Nah, jadi itu memang yang harus dimiliki oleh setiap atlet ya. Betul. Persiapan cukup dan kan itu secara tidak langsung membawa mental kita pada saat bertanding. Iya, sih? Betul. Sebetulnya ada kesusahan lain gak sih kalau misalnya mau bertanding, grogi kah atau apa ya? Aku juga nggak tahu sih kalau di dalam ring itu gimana. Tapi kayak, aduh takut nih gimana gitu. Enggak sih sebenarnya, kalau kayak kendala tuh paling
kalau pas mau bertanding rasa malas itu pasti ada ya setiap orang ya kan. Pasti. Terus cedera pasti ada. Nah, apalagi kamu kan betul. gampang banget itu kan posisi-posisi atau posisi. gerakan-gerakan itu bikin cedera ya kan. Betul. Cuman gimana kita cara nyiasatinya gitu, meminimalisir. Jadi kalau kita lagi malas kita harus ngapain nih? Kita ngomong aja. Jadi kayak saya tuh biasa kalau lagi malas ya udah males di sesi latihan satu aja. Tapi sesi latihan kayak misalnya pagi sore. Kalau malesnya di pagi ya pagi aja, jangan berlarut-larut gitu. Sorenya harus semangat lagi gitu. Balik lagi ke diri sendiri. Betul. Gimana caranya kita bangkit lagi untuk membuat sesuatu, ya kan? Oke, dengar-dengar kamu jadi pelatihnya salah satu diva Indonesia. Pelatih apa dan siapakah diva itu? Ya, jadi aku tuh emang ngelatih Mimi Kade ya. Dia adalah diva. Jadi awal-awalnya tuh aku ngelatih dia tuh ditawarin sama salah seorang mua. Jadi hairstylenya Mimi Kade minta dicariin PT perempuan gitu. Oh, lebih nyaman gak sih kalau cewek ya mau latihan olahraga apapun, kalau sama cewek lagi coachnya itu akan lebih nyaman. Iya betul. Iya kan? Betul. Kira-kira keseruan apa yang kamu dapat pada saat melatih Mimi Kade? Banyak sih ya keseruan karena Mimi Kadenya sendiri nih biar dia seorang diva tapi dia humble banget. Serius. Ini nggak bohong. Serius banget. Jadi waktu pertama kali aku ngelatih dia tuh aku tuh udah mikir banyak banget tuh dari rumah. Iyalah pasti kan diva gimana, ya kan? Aduh gimana nih nanti nih kalau ketemu Mimi harus gimana. Nggak taunya jalan aja gitu. Jadi pas ketemu hai Tati, hai Tati, cipika-cipiki. Terus aku dalam hati aduh enak nih dapat klien kayak gini nih. Jadinya kamu juga nggak ada gap gitu kan sama dia. Ada treatment khusus nggak kalau misalnya lagi ngelatih dia? Kayak misalnya kamu harus pakai baju apa, atau misalnya kamu harus gimana gitu? Enggak sih, ada protokol. Kalau untuk sekarang ini pasti pakai protokol ya, karena lagi pandemi begini. Betul. Cuman sebelumnya tuh biasa aja. Jadi untuk treatmentnya tuh enggak sih. Cuman waktu aku mau latihan aku tanyain. Pertama kali latihan aku harus tanyain kondisinya dia dulu. Sakit apa enggak? Kondisi fit atau tidak? Ya, harus kondisinya harus fit. Terus aku harus tanya pernah operasi atau tidak, punya penyakit bawaan atau tidak, ada cedera atau tidak. Jadi kalau semuanya udah aman, aku enak kasih programnya. Itu untuk semua klien. Jadi nggak cuman Mimi Kade. Iya. Semua klien kamu harus tahu persis harus kondisi tahu, tubuhnya itu seperti apa. Jadi kalau aku udah tahu, aku enak kasih programnya karena setiap orang itu kan punya tubuh yang berbeda tuh. Jadi program pun nggak sama. Misalnya klienku yang satu nih kuat di bagian tangan, belum tentu yang lainnya tuh kuat juga di tangan. Kalau gitu. misalnya ada cedera di kaki, kelemahannya di kaki, gimana caranya menutupi itu? Ya kan, pasti kamu juga yang mikirin kan? Betul. Justru yang tadinya kakinya sakit, justru harus kita kuatin. Bukan kita. Jadi kakinya sakit, jangan dipakai. Bukan gitu. Salah ya? Jadi kita harus tahu. Jadi kita kan, saya tuh sebagai atlet merasakan juga pernah sakit lutut juga. Jadi ada terapi latihannya gitu. Jadi aku coba bagiin apa yang aku dapat di atlet. Diterapkanlah ke betul. orang-orang yang kamu ajarin itu. Betul. Sama Aurel juga kamu pernah ngajarin gak sih? Pernah. Jadi Kade, ya kan? sebelum hamil. Jadi si Mimi Kade nawarin, dia bilang kamu ke itu aja, ke coachku aja gitu. Dan akhirnya si Aurel coba gitu. Dan emang bukan gimana-gimana ya, dia berhenti latihan dari aku karena hamil. Jadi dia masih ada paket, dia langsung ngambil paket kan. Terus aku tanya, Aurel, aku manggilnya Loli. Loli, kita latihan lagi kapan? Terus dia bilang, aduh Miss, aku lagi hamil. Terus aku yang seneng banget karena kan sebelumnya tuh dia keguguran kan. Iya benar. Nggak kan lama kita juga suka lihat di YouTube-nya Atta ya kan guys. Subscribe nggak lo? Mesti subscribe YouTube-nya. Jadi pas dia bilang hamil, aku tuh yang seneng banget kan. Jadi bukan justru sedih karena aduh ya klienku hilang. Iya. Nggak, aku happy karena lewat dari si Aurel juga kan
aku jadi banyak followers juga tambah gitu pasti kan. dong, pasti kamu juga akan mendapatkan klien-klien kan dengan dia juga posting di Instagram. Betul. Sedikit flashback ke belakang, boleh nggak kamu sedikit ceritain perjalanan karir kamu dari tahun berapa dan awalnya itu gimana sih terjun ke dunia yang sebetulnya laki banget, tapi kita nggak boleh bilang laki banget karena cewek juga nggak main-main guys, ya kan? Betul. Sekarang Ceritain udah sedikit dong. emansipasi wanita Nah itu ya. dia, karena hari ini hari pahlawan, ya Betul. kan? Boleh dong kamu sharing sedikit perjalanan karir kamu supaya bisa menginspirasi banyak orang. Ya semoga menginspirasi ya. Jadi, Amin. Jadi sedikit cerita, awal aku benar-benar terjun ke dunia bela diri itu karena abang aku yang nawarin. Jadi dia bilang, "Dek, lo mau gak sih jadi atlet tinju?" Dia bilang gitu. Apaan atlet tinju? Serem gak sih, Bu? Serem lah, dengernya aja udah serem. Secara aku tuh dulunya feminim. Oh serius? Feminim, terus ngomong aja tuh gak berani. Kayak gugup gitu, kayak karena aku tuh lingkungannya cuman rumah sekolah kayak gitu. Jadi pergaulanku pun hanya main antar rumah aja, tetangga itu kan masih anak-anak juga kan. Jadi yang namanya dunia luar tuh kurang lah gitu. Jadi abang tuh bilang, "Dek, lu mau gak jadi petinju?" Dia bilang, "Ah lu gila lo bang," gitu kan. Itu lucu loh, ujuk-ujuk ditawarin, lu mau jadi petinju? Gak ada hujan, gak ada petir gitu. Terus, emang dia ada basic atau nggak ada pergaulan? Pergaulannya ada. Pergaulan mungkin Pergaulannya ada, temen-temennya. temennya. Oke, lanjut. Jadi temennya abangku ini lagi nyari atlet perempuan dan tiba-tiba nawarin ke aku karena katanya sebelumnya temennya abangku ini udah nyari, ada tuh teman-teman yang perempuan tomboy, anaknya mau, orang tuanya nggak setuju kayak gitu. Nah akhirnya nawarin aku. Singkat cerita, aku tuh lagi di sekolah, aku kelas 3 kan, kelas 3 SMA. Dan lagi sibuk-sibuknya ujian. Betul. Karena mau UAN kan. Iya, UAN. Dan waktu itu di tahun aku tuh ada batasan nilai kelulusan 3,0. Kalau di bawah itu nggak lulus. Nggak lulus, gitu. Nah disitulah abangku langsung telepon. Aku lagi ada pelajaran tambahan tuh. Dia telepon, "Dek, jadi sebelumnya tuh setiap hari selama 2 minggu dia tawarin terus." Oh gigi ya, dia nanyain terus gimana deh. Sampai akhirnya aku di sekolah nih diteleponin, "Dek, lo mau jadi atlet gak? Kalau lo mau, lo pulang sekarang, lo pergi latihan." Dia bilang gitu. Karena dia udah bilang gitu, kayaknya dia kesempatan terakhir kan. Iya, kayaknya udah maksa banget nih ya. Udah maksa banget. Ya udah akhirnya aku bilang, ya udah deh gitu. Ya udah deh, tapi yang kayak setengah hati. Ya udah tapi bukan mantap banget. Ya udah deh, kayak capek deh gue lo nawarin mulu gitu kali ya. Lagian nggak mau bikin dia kecewa juga sebenarnya. Ya udah deh gitu kan. Pergilah tuh, pulang ke rumah, ganti baju, terus samperin ke tempat abang yang ngajakin itu. Yang temennya abang kamu itu. Oke, terus ternyata dia udah berangkat. Oh, terus gimana? Nah, aku ngejar lah, disuruh, kata mamanya, "Oh, dia baru berangkat tuh, paling masih di sana," gitu kan. Akhirnya aku samperin. Ya, dapet tuh. Dapet. Udah langsung lari-lari. Petinju nggak? Ya enggak. Nih, ceritanya enggak gitu. Baru kenalan. Terus habis itu sampai di sana. Naik mobil, ujuk-ujuk, terus naik bis juga kan. Tibalah di Senayan tuh. Wah, perjalanan kamu jauh banget ya kan. Udah pulang sekolah, sampai rumah, ke rumah abang, temennya abang lari-lari, naik bis lagi ke Senayan. Sesampai di Senayan, langsunglah disuruh lari. Nah, disuruh lari. Berarti latihan fisik dulu awalnya? Awalnya tuh aku inget banget tuh fisik, langsung suruh lari selama 15 menit. Dapat berapa Non-stop? putaran. Oke. Dan ya udah, aku yang anak baru yang nggak tahu apa-apa ikut aja gitu. Feminim lagi. Feminim, betul. Nggak tahu lah waktu itu bajuku kayak apa, sepatuku kayak apa nggak tahu. Udah lupa ya gimana lupa. Terus tiba-tiba lari udah selesai, bibir sampai pucat. Aduh. Sampai pucat kan udah kaget kali ya, kamu nggak pernah nggak pernah ngapa-ngapain. Betul. Iya. Ya udahlah, setelah itu singkat cerita aku pulang lah tuh. Pulang ke rumah terus ngobrol sama abang, "Lu gila lo. Gimana sih?" Katanya latihan tinju. Kesel. Emang sih gue ngerasa dijebak kalau punya abang kayak gitu. Lu nyuruh gue tinju, kenapa nggak? Ya dia aja nggak ikut. Cewek sih, ya kan. Kebetulan nyarinya juga cewek kan. Oh ya udah, terus ya udahlah. Terus kamu marah-marah tuh sama abang kamu bilang apa? Ya udah sih, nikmati aja, katanya gitu enak kan. Dia kan ngomongnya doang. Udah habis itu latihan lah tuh, sama komandannya suruh balik lagi besok. Mulai rutin berarti. Latihan. Karena aku sekolah disuruh latihan sore aja, sepulang sekolah. Nah sampai di sana aku tuh cuman latihan back step, maju mundur kiri kanan kayak gitu aja. Oh, berarti kaki ya gini-gini gitu ya? Tangan masih tetap di dagu. Dan di sini kasih daun, nggak boleh tuh jatuh. Oh gitu. Nggak boleh jatuh tuh.
ekstrim. Nah, serem deh. maju mundur ke kanan ke kiri. Bosen dong latihan 2 jam begitu doang. Bosen nggak coba? Ya bosan sih dengan gerakan yang sama. Kok gini-gini terus sih? Kenapa Nah, nggak ganti-ganti? Sedangkan aku tuh ngelihat yang lain udah bak bik buk Ternyata gitu. itu memang stepnya. Memang itu Oke. latihan basic dasarnya. Kalau kita udah punya basic dasar yang bagus tuh, katanya kesananya lebih enak gitu. Dan tujuan di sini tuh kan juga memang melindungi muka kan. Betul, Kalau dagu. kita udah mulai apa sih? Ini jab ya? Cross. Iya. Apa sih gimana sih? Ya jab cross biasa Coba orang dong, bilang gitu. kamu peragain gitu. Kalau Nih jab jab kalau biasa kan ada yang jab ortodok, enggak, ada yang ortodok, ada yang ada yang kidal. jadi Biasanya senaturalnya kita. biasanya ada jabnya ada yang di kiri. Nah, kalau aku karena stylenya di kanan, jadi jab aku di kanan. Aku gitu. jab kiri itu karena memang aku nggak tahu. Ya, Jadi kan tapi emang berarti begitu. memang begitu bawaan ada. setiap orang beda-beda. Beda, jab ada 2 kan, cross. ada kiri ada kanan. Dan gitu. kalau balik kan harus balik lagi ke muka kan. Betul. Untuk melindungi wajah dari Serangan lawan. Betul. Nah, itu kan memang agak susah untuk menghafal setiap gerakan. Pasti kamu sudah menguasai banyak sekali gerakan, bukan cuma sekedar jab dan cross. Kamu belajar total berapa lama? Latihan berapa lama? Waktu persiapan untuk bertanding itu Yes. nggak sampai 1 bulan sih. Ih, yang bener aja. Serius. Jadi dengan semua kelemah lembutan kamu. ya, jadi kayak waktu itu kan habis aku disuruh begitu 2 hari, aku tuh kesel ngelihat yang lain tuh udah bak buk gitu. Kayaknya seru ya, udah asik sparring banget. gitu kan. Terus aku kayak kesel gitu sama pelatih. Apaan sih nih latihan begini-gini aja. Aku 2 hari suruh latihan cuman maju mundur samping kiri kanan gitu. Terus kata pelatihnya, kamu udah hebat gitu. Ya enggak sih, enggak hebat, cuman saya bosan aja latihan kayak gini, udah buang-buang waktu banget menurutku kan. Jadi awalnya terus dia bilang, "Ya udah, pakai tuh sarung," katanya gitu kan. Itu tadi awalnya belum pakai. Jadi masih belum, tangan jadi kosong cuman gini aja. bener-bener kosong aja, cuman kasih daun-daun aja. Minder ya buat sama yang lain udah pakai Kesel, sarung gitu-gitu kan. Jadi kayaknya aduh ngapain latihan kalau cuman begini-gini aja. Akhirnya kamu dipakein sarung tuh. Iya, aku akhirnya karena bilang gitu, pelatih bilang, "Ya udah pakai sarung." Kamu berani katanya, "Lawan tuh si itu," kata dia gitu. Terus Ya kamu udah, lawan aja, nggak tahu mukulnya kayak gimana, mungkin begini kali ya. Ya udah maju aja. Iya, yang penting maju dulu kan. Iya, maksudnya kan kita belum tahu teknik yang benar ya kan. Betul. Akhirnya kamu menyadari itu kan. Aku Kenapa sebenarnya lo 2 hari menyadari. 2 malam diajarin cuma itu doang. Betul. Ternyata Ya nggak tahu ya penilaian mereka apa. Terus langsung dia bilang, "Oke, mulai besok kamu nggak perlu latihan maju mundur lagi." Dia bilang dikasih kesempatan untuk ikutin teman-teman yang lain. Nah, singkat cerita tuh dia bilang, "Kamu mau bertanding nggak?" Dia bilang gitu kan. Yaudah, bertanding lah tuh. Waktu itu ada Porda Banten. oke. Awal itu Porda Banten. Porda Banten Oke, terus? 2006 tuh. Dan pulang-pulang dapat medali, dapat Ih. emas, dapat duit. Wow, seru. Langsung termotivasi untuk bisa latihan lagi dan ikut tanding lagi gitu. Betul. Nah, jadi pas di situ aku dapat duit. Nah, abang bilang, "Bener kan? Thanks Lu to dapat abang." duit kan?" Gitu. Dan di situ emang benar-benar jadi kayak tiba-tiba anak SMA dapat duit jutaan dari yang nggak pernah megang duit. Tiba-tiba Teman-teman bisa. kamu langsung wow gitu dong ya. Aku sih nggak kasih tahu teman-teman. kamu nggak Jadi kasih tahu? habis itu kan aku tanding tuh. Udah tanding menang. Terus abang bilang enak kan dapat duit gitu kan. Ya udah. Terus dia bilang ya udah lu rajin lagi latihan. Nah setelah itu ada dapat tawaran untuk karena aku juara 1 di Porda Banten kan, otomatis aku disuruh ikut mau ada kejurnas tuh, mewakili Banten untuk di event kejurnas. Cuman komandanku nawarin, dia bilang kamu mau bawa DKI atau Banten? Dia bilang gitu. Kamu milih apa? Aku bilang aku nggak tahu, namanya orang masih buta Iya kan. sih, masih awam banget lah Awam dulu. banget, aku nggak tahu. Dia bilang kalau misalnya Banten kamu udah pasti, dia bilang karena kamu juara 1. Tapi kalau DKI kamu mesti ada seleksi lagi. Terus aku bilang ya terserah, baiknya komandan aja. Yaudah kamu DKI aja ya, dia bilang langsung gitu. ke DKI. Jadi tapi kamu ikut seleksi dulu. Nah singkat cerita ikut seleksi, menang tuh. Dan pertama kalinya aku mewakili DKI Jakarta di Kejurnas 2007 di Surabaya. Keren. Nah itulah awal mula aku ngebela DKI sampai tahun 2016. Gitu. Dan udah beberapa prestasi lah. Banyak.
Nggak kamu banyak. pasti nggak akan bilang banyak deh, tapi aku yakin semuanya itu berjejer di rumah kamu ya kan. Tapi ya memang abang kamu mendukung, tapi tidak semua orang mendukung, terutama mama kamu, orang tua kamu. Betul. Tidak ada tuh yang namanya lo latihan ya, lo belajar dapat beasiswa, lo dapat kerjaan yang sesuai yang gue mau. Pasti gitu nggak sih orang tua? Betul. Jadi orang tua aku tuh maunya tuh aku sekolah yang benar, terus setelah itu kerja kantoran lah atau kayaknya apa step gitu. by step harapan semua orang tua lah ya, sekolah bener, kuliah, kerja yang mapan gitu. Betul. Kan. Jadi orang tuaku tuh ngarep banget aku tuh nggak jadi atlet gitu. Jadi selama aku tuh jadi atlet dari tahun 2006 sampai 2016 di Wushu, orang tuaku tuh nggak pernah nonton sama sekali. Padahal pertandingannya tuh deket di Dan Senayan. menang terus lagi. Iya kan? Iya, ada mau menang mau kalah pokoknya dia nggak mau nonton. Pokoknya dia tuh selalu bilang, apa sih tuh, dia bilang gitu. Itu menurut dia tuh nggak apa ya, nggak. Bisa dibilang kayak orang-orang yang nggak paham itu pasti merasa ini lo tuh nggak akan menghasilkan, mau jadi apa sih lo nanti? Betul, gitu nggak sih? karena di mata mereka tuh atlet itu ya nanti kalau udah tua ya udah dibuang begitu aja gitu. Nah itu dia anggapan beberapa orang yang memang ya nggak paham juga. Betul. Ya kan, karena kita memang tidak mengutamakan mau menang mau kalah, dapat uang atau enggak, tapi bangga nggak sih sebagai orang Indonesia bisa jadi atlet, apalagi akhirnya kamu bisa keluar ya kan. Betul. Ikut kejuaraan dunia. Mama kamu sekarang gimana? Orang tua kamu sekarang gimana? Kalau sekarang sih mereka udah bangga ya, karena kan lewat sosial media, terus disiarin di TV, seluruh Indonesia nonton. Jadi keluarga besar Lumban Gaul kayak nelponin mama, "Weh, baru kita ya udah juara ya, udah gini-gini ya." Jadi yang hedon gitu kan. Akhirnya tuh nyokap tuh mama tuh 2019 untuk pertama kalinya tuh mau datang nonton langsung. Dan di situ aku tuh berdoa, Tuhan hari ini mama datang, aku nggak mau ngecewain mama, pokoknya aku harus menang. Dan 2 hari sebelum aku tanding tuh kaki cedera. Terus gimana? Cedera. Nah di situ pasti kamu langsung kepikiran, aduh hasilnya baik nggak ya nanti gitu kan? Aku nggak berpikir kayak begitu. gitu. Oh ya oke, tetap positive thinking. Positive thinking. Dan memang awalnya seminggu yang lalu tuh mama udah bilang mau datang nonton, tapi kan nggak pasti. Sampai pada baru akhirnya aja. Pada akhirnya aku telepon adik, "Dek udah di mana?" gitu kan. Jadi kita kan kalau mau tanding jam 7, jam 1 udah berangkat tuh. Terus aku suruh adik datang lebih awal supaya dapat parkirannya dapet gitu ya, kan. biar gampang. Terus aku tanya, "Adek udah di mana?" "Udah di sini Kak." "Oh iya Kak, mama datang," gitu. Terus aku yang ya Tuhan, mama datang. Ini pertama kalinya mama datang. Kakiku lagi cedera. Pokoknya Tuhan gimana caranya aku tuh harus menang gitu. Aku tuh pengen lihat mama tuh nggak. Jadi tuh alasannya mama nggak mau nonton, dia tuh nggak tega ngelihat anaknya tuh babak belur. Ih bener sih. Betul, karena yang setiap tega? kali aku tanding, karena pakai glove-nya tipis kan, bengep banget gitu. Jadi mama tuh nggak tega. Jadi setiap kali aku pulang tanding tuh mama tuh nangis. Oke. Sedangkan abangku yang laki-laki aja nggak mau gitu. Ini kamu malah anak cewek, bukannya masak di rumah gitu nggak sih? Nggak gitu sih, pokoknya intinya janganlah jadi atlet gitu. Sayang, muka udah karena dia sayang cantik. banget gitu kan. Jadi aku berdoa, Tuhan hari ini mama datang. Pokoknya gimana caranya Tuhan, aku menang dan nggak babak belur. Dan puji Tuhannya banget tuh, emang Tuhan tuh dengar doaku. Dia bilang ya udah, akhirnya aku menang tuh nggak yang susah-susah banget. Padahal lawanku ini juara dunia. Siapa? Masih ingat gak kamu 2019? Strenov itu waktu lawan dia tuh. Itu kamu juga udah takut kan? Dengan namanya aja maksudnya ada rasa kayak aduh bisa gak sih gue menang gitu gak sih? Kalau aku sih sebenarnya kalau setiap bertanding gak pernah mikirin menang atau kalah. Oh gitu. Karena menang kalah itu hal yang pasti ya. Pantesan kamu juga sering menang karena kamu tulus. Masuk ke ring itu kamu tulus, ya gak sih? Jadi Dengan main-main aja gitu. Karena semuanya itu tergantung dari persiapan kita gitu. Dan 1% itu jadi 90% persiapan, 10%-nya itu kehendaknya Tuhan gitu. Gitu. Jadi kalau emang kata Tuhan, lo belum waktunya menang, mau kita jungkir balik kayak apa juga tetap aja nggak akan menang gitu kan. Do our best and let God do the rest. Tuh. Itu emang itu harus tuh kita tularkan ke orang-orang. Jadi memang kita jangan berfokus pada menang kalah menang. Gue harus menang atau obsesi yang berlebihan. Kecuali aku tuh yang
pas mama datang itu memang aku berdoanya harus menang. Pengen gitu. kasih yang terbaik. Betul. Pertama kali nyokap nonton ya kan. Gitu. Aduh, si Jadi, mama pasti mama seneng sekarang. Iya, rasa sakit juga jadi hilang. Tapi pas habis turun dari arena langsung pincang-pincang lagi. Nangis gak lah pas menang abis itu kamu nangis kepeluk mama gitu? Mama bilang apa? Mama tuh jauh kan, jadi gitu. Jadi habis tanding kan kita mesti periksa dokter dulu, segala macam dulu, udah selesai baru bisa temuin keluarga. Dan di situ ya langsung lo pelukan. Mama akhirnya datang selama hampir 13 tahun lah tuh waktu itu mama tuh belum datang gitu. Jadi yang kayak senang banget. Akhirnya semua keluarga sekarang udah support. Oh, akhirnya satu keluarga kamu di Medan semua datang nggak kalau kamu tanding? Kalau dari Medan nggak datang, cuman mereka nonton kan, selalu nanya kapan nih disiarinnya gitu. Gitu. Tanpa di grup-grup WhatsApp ya. Betul, di grup keluarga. Oke. Kalau kita lihat di sini beragam prestasi dari wushu, dari muay thai, dari kickboxing udah kamu raih sampai akhirnya kamu pindah haluan jadi atlet MMA. How come? Kenapa bisa ujuk-ujuk jadi atlet MMA? Jadi awalnya aku masuk MMA itu karena aku tuh sebenarnya udah nggak mau jadi atlet. Jadi aku datang ke Siam untuk olahraga aja, karena udah biasa olahraga kan sebelumnya. Siam Training Camp. Dan di sana tuh selain mau olahraga, aku pengen belajar jadi personal trainer tuh kayak gimana gitu kan. Setelah itu nggak lama kemudian tuh aku ditawarin main MMA sama salah satu seorang pelatih gitu kan. Terus yang kaget gak sih? Kaget atau sebelumnya kamu juga memang udah familiar dengan familiar sih belum. Familiar sih belum. Cuman waktu itu aku sempat nonton Angela Lee main kan. Idola kamu. Ya, waktu datang ke Jakarta kan. Dan di situ pertama kalinya aku kayak ngelihat MMA. Di pikiranku sebelumnya tuh MMA itu bela diri yang keras banget kan, karena sampai di bawah pun serem tahu. Tetap dihajar. Betul. Jadi kayak menurutku tuh nggak ada aturan gitu, karena belum tahu kan. Dan tiba-tiba ditawarin begitu. Oh ya, waktu aku nonton si Angela Lee, aku sempat berpikir gini, gitu doang gitu. Oh cuman begitu, kayak gitu. Gak se-ekstrim itu kamu mikirnya? Jadi gak se-ekstrim sebelum aku nonton. Bisa ini gitu kali ya? Dalam nggak ada kepikiran untuk terjun sih. Cuman dalam hati begitu doang gitu. Nah setelah itu aku datang ke Siam, tiba-tiba ditawarin main MMA. Terus aku bilang enggak deh gitu kan. Cuman mereka tuh selalu kasih motivasi, bisa kok, bisa, kamu bisa masuk MMA tuh lewat jalur prestasi di wushu gitu. Dan akhirnya aku bilang ya udah deh. Nurut lagi. Awal dari semua perjalanan karir kamu awalnya nurut dulu. Ya betul. Setelah itu ya udah aku tanding pertama kalah, kedua kalah. Terus sampai akhirnya tuh aku mentalnya drop dong. Kayaknya udah deh. Aku masa jadi atletnya kayaknya emang udah habis gitu kan. Sampai akhirnya kayak bukan jalan aku di sini gitu. Betul. Belum lagi abang bilang, "Dek, kayaknya udah deh. Udahlah." Gitu. Abang kamu yang abang bilang sangat optimis itu akhirnya dia bilang, "Udahlah," gitu. Udahlah deh, lu udah tua, digituin malah kan. Ya, terus cuman masih dikasih motivasi nih sama orang-orang Siam Training Camp. Dia bilang bisa kok, bisa gitu. Dan waktu itu pertandingan ketiga tuh di Jakarta. Jakarta lagi. Betul. Netizennya banyak. Betul. Ya kan? Situ kayak ada beban, terus ada motivasi juga. Karena gimana caranya tuh aku berpikir di pertandingan ketiga ini harus menang gitu kan. Dan aku coba latih apa kekurangan aku sebelum-sebelumnya. Oke, berarti kamu review video-video waktu bertanding 1 dan 2. Betul. Nah, dan apa kekurangan yang kamu dapat di situ? Di pertandingan kedua itu aku tuh kayak kurang agresif aja. Kalahnya tuh karena kurang agresif. Jadi waktu lawan mukul aku tuh diem. Jadi kondisinya aku di bawah. Iya. Aku memang di bawah dan aku dipukulin. Aku tuh diem dalam beberapa detik. Ternyata tuh nggak boleh di MMA. Gitu. Jadi kita harus tetap aktif. Harus ngelawan lagi gitu. Paling nggak kita bergerak atau apa gitu. Ada aksi. Kalau terlalu lama nurut apa yang terjadi? Ya itu di stop sama wasit. Itu artinya kita menyerah, nggak mampu melanjutkan pertandingan kayak gitu kan. Akhirnya jadi aku belajar di situ. Kalahnya cuma di sini. Kalahnya di situ doang. Di situ doang. Berarti aku bisa nih gitu. Ya udah latihan, memperdalam teknik groundnya. Dan akhirnya di pertandingan ketiga nih waktu aku lawan Audrey dari Malaysia, di situ aku menang untuk pertama kalinya. Dan ini jadi pertandingan paling berkesan karena aku pecah telur. Akhirnya. Jadinya rekorku 1-2 gitu. Gitu ya? Iya. Atau gimana sih 1-2? Menang 1, kalah 2.
seri 0 gitu. Wih, Seneng kan? seneng dong, lanjut. mulai lagi tambah semangat lagi. Yang tadinya udah mulai redup, nyala lagi tuh lampunya tuh. 1, 2, 3 pertandingan sampai sekarang udah 11 Udah 11 kali bertanding di bertanding. MMA. Iya, betul. Dengan rekor 7 kali menang, 4 kali kalah. 4 kali kalah. Woo! Atlet Indonesia, guys. Atlet Indonesia. Tapi ngomongnya soal atlet Indonesia yang wanita di Indonesia, sebetulnya potensi-potensi yang dimiliki kita, kalau aku ngelihat kamu ya oke lah, potensi kamu udah kelihatan gitu kan. Tapi potensi yang kita miliki, Indonesia miliki itu seperti apa sih untuk atlet wanita Indonesia? Emang sih ya, kalau atlet wanita di Indonesia masih bisa dihitung jari gitu. Cuman potensinya tuh nggak kalah apa ya dibilang, pokoknya nggak kalah skill lah ya. nggak kalah skill dari negara-negara di luar gitu. Karena sebenarnya di nasionalnya ini banyak banget yang aku bilang, kalau dibilang lebih dari 5 berarti udah banyak dong ya. Yeah. Jadi mereka tuh berpotensi, bahkan lebih dari aku gitu. Lebih dari aku. Tapi mungkin hanya kesempatannya aja, aksesnya menuju ke sini aja yang belum dapet gitu. Jadi kalau mereka udah dapat akses, mungkin mereka akan bisa lebih membanggakan dari aku gitu. Jadi harapan kamu harus ada penerus gitu. Jangan cuma berhenti di aku. Kamu kan juga belum ini kan, belum retire ya, kan. Belum. Tapi kalau misalnya atlet dari kita bandingin nih Asia, Eropa, Amerika, potensi Asia dan negara maksudnya dari benua lain. Sekarang sih udah mulai berkembang ya. Untuk kalau menuju peringkat ada nggak sih? Kalau di kayak peringkat negara-negara gitu? Kalau di MMA nggak ada ya. Jadi kayak misalnya si Amerika menang terus nih, jadi itu kan kayak di kelas-kelas aja. Oh, di kelas. Kamu kelas apa? Atom weight itu. Atom weight itu apa? Jadi atom bom. Bukan. Jadi kayak di atom itu ada timbangannya. Dari berat badan. Oke, atom weight berat badannya 47,7 sampai 52,2. Oke, terus selain itu tuh ada kelas apa lagi sih? Ada stroke, pokoknya ada banyak sih, ada heavy, ada stroke itu apa? Stroke sama. Jadi sama cuman beratnya aja yang di atasnya aku. Kalau tadi 47 sampai 52,2. Nah, nanti di atasnya ada lagi. Begitu seterusnya. Cuma nama-namanya aja yang berbeda. Namanya aja yang beda-beda. Dari total 11 pertandingan yang sudah kamu jalani di pertandingan MMA, lawan yang paling susah adalah dari lawan yang paling bukan berkesan sih. Jadi jadi total dari 11 pertandingan MMA yang sudah kamu jalani, lawan terberat kamu adalah Gak ada. Semua masih sama. Semua ada porsinya masing-masing, dan semuanya sama berkesan. Dan yang terakhir ini aku nggak malu mengakui kalau terakhir aku tanding tahun 2020 aku emang kalah telak tuh, aku KO. Aku mengakui kalau aku kalah. Dan itu memang sudah tidak ada faktor-faktor X, dan itu emang murni karena kecerobohan aku sendiri. Yang kurang persiapan tadi. Ya, betul. Luka-luka itu kan udah pasti ya, bengap-bengap udah pasti, biru-biru apa segala macam, cedera kamu udah sering banget, aku yakin. Sering banget. Luka terberat apa? Luka yang seperti apa yang paling berat yang pernah kamu alamin waktu itu? Waktu lawan cedera di muka. Jadi muka tuh aku tuh kayak setengah stroke, tapi bukan stroke. Mati rasa. Jadi sebagian muka aku tuh mati rasa. Gue udah nangis deh itu gue mah. Jadi pertama kayak kebas di sini. Terus itu karena memang pukulan. Karena pukulan apa yang bikin kamu kayak gitu? Mungkin karena sering pukul kan, satu jadi terus-terusan. Dia kan terakumulasi. Pukul satu, pukul lagi satu gitu. Jadi mungkin di titik yang sama kali ya. Jadi sampai yang sakit sampai kebas, awalnya di sini turun sini, lama-lama sebagian gitu. Terus itu aku udah mikir, waduh ini stroke, tapi masih muda udah stroke. Bawalah tuh aku puntur. Pertama ke dokter, langsung ke spesialis saraf kan. Dia bilang ini cuman, dia pegang gini, masih terasa, masih. Gimana sih kalau kita kesemutan dipegang masih terasa kan? Iya, tapi tebel aja gitu tebel. Ya. Jadi dokter bilang nggak apa-apa, cuman kan kita parno. Dia bilang nggak apa-apa, tapi makin hari kok makin turun. Tadi cuma di hidung turun sampai dapat sebelah gitu kan. Wah nggak bener nih, bilang. Pokoknya
nggak mau ke dokter itu lagi. Terus nanya-nanya lah ke yang lebih tahu. Dia bilang coba kamu akupuntur, dan emang akupuntur sekali tuh langsung ada efek. Udah enakan nih. Aku nanya nih sama yang akupuntur, ini balik lagi nggak usah balik lagi, dia bilang gitu. Kalau emang kamu rasa udah baik kan nggak usah balik lagi. Tapi aku nekat balik lagi sampai benar-benar itu hilang. Aku nggak lucu dong tiba-tiba aku ngomong gitu kan, kayak orang stroke kan. Nah, akhirnya aku balik dan sampai sekarang sembuh gitu. Puji Tuhan, Puji Tuhan, akhirnya. betul. Ngeri ya, Bu. Gue lecet dikit aja manjanya minta ampun. Gimana di ditonjokin terus-terusan kan. Itu makanya alasan orang tua tuh nggak support tuh awalnya itu karena nggak tega. Lu betul. juga nggak mau kan ditonjokin kan. Nih cowok-cowok di sini juga nggak ada yang mau. Jadi atlet juga nggak bisa mereka. Aduh, iyalah badannya juga krempeng-krempeng. Ivan. Jangan lihat badan. Jangan lihat badan, bener lihat sih. badan. Mau berat badan berapapun. Betul. Orang-orang di luar tuh ya cupu-cupu banget. Pas kelihatannya tanding tuh kurus-kurus gitu. Iya, pas tanding kayaknya kita kan tanding nih. Ada ya rasa manusia tuh kayak kalau udah begitu. Iya, kalau udah ngeliat berotot wah serem nih. Pasti ada kan? Pasti ada. Pasti nih kuat nih. Tapi ada orang cupu banget diem pas tanding kayak orang gila. Ini yang kemarin gue lihat diem-diem aja nih. Kayak setan kalau tanding. Setanan iya, dia. Bener. Emang makanya jangan lihat orang dari covernya. Maaf ya, walaupun kurus gue ototnya keluar kan. Angkat galon doang begaya. Oke. Ada ritual khusus kah pada saat mau bertanding? Misal lo harus minum protein, susu protein gitu misal, atau apa? Kalau minum whey itu kebutuhan ya. Whey protein kalau emang kita merasa kurang pasti aku tambahin. Atau ada stretching khusus? Kalau buat pertandingan yang paling penting tuh fisik, mental, teknik. Itu selama proses pertandingannya. Fisik gua ada, mental nggak punya. Percuma ya kan. Ya, bener. Itu harus seimbang, harus lengkap. Terus pada saat bertandingnya supaya kita rileks, setiap orang tuh beda-beda. Kalau kayak aku tuh dengerin musik. Dengerin musik. Ini bisa jadi tips nih. Untuk menghilangkan lagu-lagu apa yang disenengin gitu kira-kira. Menghilangkan nervous. Betul. Nervous. Terus selain dengerin musik, makan coklat, kan lebih rileks tuh, manis kan. Terus moodnya langsung baik. Terus makan pisang, itu aja sih. Oh, itu aja. Dan pastinya berdoa ya, itu yang paling penting. Harus. Percuma kita semuanya udah oke, tapi doanya nggak ada ya. Bener. Penentu kan, yang 10% tadi. Manusia cuma bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan manusia, tapi balik lagi keputusannya maunya Tuhan. Betul. Jadi next, kalau kamu harus memilih, kalau tadi kan kamu nggak bisa milih ya dari 11 pertandingan siapa lawan terberat, tapi satu deh yang kamu idam-idamkan, gue pengen banget lawan dia nih di ring. Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi aku tuh kayak tipe orang yang mengalir aja. Jadi One Championship bilang kamu ketemu ini. Kalau misalnya suruh milih-milih, bisa aja aku pilih yang lawannya di bawah aku, biar aku menang terus. Kalau memang itu udah keputusan dari One Championship untuk aku hadapi, ya kenapa enggak gitu. Berani tuh ya? Ya berani dong, sama-sama makan nasi. Mungkin dia makan keju juga kali ya. Iya bener. Kan kita juga bisa makan keju. Iya sih, kita kan sukanya makan pakai tangan, makan pakai garpu, beda juga caranya. Justru kita lebih sehat. Oh ya, karena tangan langsung kan. Belum cuci tangan. Lebih kebal kan. Hari Pahlawan ini, di hari ini gue bisa declare kalau lo juga seorang pahlawan wanita dari Indonesia. Bener dong, karena lo sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Jadi gue bisa menyebutkan lo juga pahlawan. Setuju kan? Setuju kan? Thank you. Nah, karena memang lo juga membuat sesuatu untuk Indonesia dan lo disebut pahlawan. Sebetulnya kalau boleh minta pendapat lo sendiri, pahlawan itu apa sih dibuat lo, terutama pahlawan wanita yang sudah gugur lebih dulu di Indonesia ini? Kalau buat saya pribadi ya, pahlawan itu kayak mengobarkan semangat buat wanita-wanita khususnya, karena kita lagi bahas wanita ya. Jadi kita mengobarkan semangat di bidang yang kita geluti. Misalnya kayak saya nih atlet, ya udah kita fokus ke atlet. Tapi balik lagi ya, nggak semua wanita di Indonesia ini
tidak punya nggak semua wanita di Indonesia ini punya kepercayaan diri tinggi untuk bisa mengeluarkan best version of them. Jadi kayak misalnya gue jadi si A nih ya misalnya, gue tuh punya kelebihan sebetulnya, tapi gue tuh minder. Ngerti gak sih? Kalau misalnya gue nggak punya teman yang oke, gue minder. Gue nggak punya teman yang necis, atau gue nggak punya teman atlet, gue nggak punya teman artis atau apa, gue minder. Padahal gue tuh mempunyai sesuatu. Lo boleh nggak sih menginspirasi orang-orang, wanita terutama yang masih gitu-gitu aja, yang masih minder, yang masih nggak percaya diri? Mereka harus apa sih? Sebenarnya mereka harus lebih membuka diri aja ya. Yang paling pertama tuh membuka diri. Jangan sampai dengan karena semua orang tuh punya kekurangan. Betul. Pasti di balik kekurangan ada kelebihan. Nah, justru kita buang kekurangannya, kita tonjolkan kelebihannya dengan cara kayak kita berani aja mengekspresikan apa yang pengen kita ekspresikan kayak gitu. Karena sejujurnya dulu aku nih pemalu, pendiam. Iya kan kamu minder gitu lemah kan. lembut, feminim, kayaknya cuma lemah sekolah. Lembut kayaknya enggak deh. Enggak ya. Sekolah pulang gitu doang ya. Rumah sekolah. Tapi dengan kita punya komunitas, kita berani masuk terjun gitu, kita mengutarakan apa yang pengen kita utarakan, pasti bisa kok. Bagus, itu kata-kata yang bagus. Betul. Jadi rasa minder itu bakal hilang dengan sendirinya. Dan digantikan dengan kepercayaan diri. Yes. Gitu. Wanita Indonesia, saatnya kita bangkit ya kan? Ayo bangkit wanita-wanita Indonesia. Nggak usah jadi atlet, nggak usah jadi host juga kalau emang nggak punya skill di situ. Tapi banyak cara untuk bisa menonjolkan diri sebagai seorang wanita, dan kita bisa bersaing sama pria-pria di luar sana ya kan? Katanya cewek tuh ya, kalau misalnya udah nikah itu harusnya kerjaannya cuma di rumah suruh ngurus anak, nyuci. Dan kamu udah menikah tahun lalu. Ya kan? betul. Kamu seorang atlet. Terus kamu disuruh nyuci gak sama suami kamu? Udah kamu di rumah aja, ngapain kamu jadi atlet? Kamu udah cedera. Enggak sih, kalau kayak suami tuh ya support banget apa yang mau jadinya aku gitu. Kayak waktu aku lagi hamil aja tuh suami udah wanti-wanti. Pokoknya kalau sebelum hamil aja ya. Jadi waktu sebelum nikah dia udah bilang gini, pokoknya nanti kalau kamu udah menikah, kamu stop dari semuanya. Dia bilang gitu. Loh kok gitu sih gitu. Dia bilang pokoknya sebelum menikah kamu puas-puasin dulu. Kamu mau apa, mau pertandingan kesana apa sini, terserah deh mau gimana cederanya, bodo amat ya. Mau pertandingan kayak apa, terserah kamu ikutin gitu. Terus gesek. Masa sih kalau udah mau nikah masa stop, sayang dong. Iya, ini karir lagi naik-naiknya, masa di stop, bilang gitu kan. Akhirnya luluh. Oke, nggak usah ngajar-ngajar lagi. Ya jangan gitu dong. Kalau cuman kayak tinggal di rumah aja terus latihan, makan, tidur. Nggak bisa pasti karena terbiasa gerak ya kan. Nggak bisa. Terus aku bilang daripada nanti malah nggak enak kan. Iya. Daripada nanti gara-gara masalah begini kita jadi berantem, gimana kalau tetap seperti biasa? Akhirnya bilang, ya udahlah terserah kamu lah gitu. Ngomongin keluarga, apa yang ada di benak kamu ketika aku bilang prapon di Medan tahun 2007? Ayo. Itu pertama kalinya kamu ketemu sama... Kok tahu-tahuan sih? Tahu dong, itulah memang host yang membuat Indonesia bangga seperti aku. Aku riset kemana-mana. Prapon di Medan 2007. Iya. Pertama kalinya kamu ketemu sama suami kamu kan? Iya betul. Ceritain dong. Jadi itu waktu itu sebenarnya aku nggak tahu. Jadi aku punya teman Jawa Barat. Jadi dulu dia bela kontingen Jawa Barat gitu kan. Jadi aku punya teman, dia bilang si Tati punya telepon nomor HP enggak gitu. Asik. Terus dikasih. Terus di situ aku belum kenal dia, chat-chatan tuh. Chat selama beberapa bulan. Mungkin dia ketahuan sama pacarnya kali ya. Oh, dia punya pacar dulu. Oke. Menghilang lah tuh. Terus aku yang cuek aja kan. Ya udahlah. Ya udah gitu kan, toh aku nggak kenal dia gitu. Nah 2009 aku main-main ke Jawa Barat. Nggak tahu kenapa waktu itu aku jadi latihan di Jawa Barat di Bagasasi. Emang di jalannya gitu lah ya kamu kesana. Terus ketemu dia, aku lagi tidur siang kan. Terus dia bilang ada atlet DKI. Asik. Dalam hati, SKSD banget sih nih dalam orang hati gitu gini, siapa sih gitu. Padahal kenalan dong, tolong dong, ayo deketan lagi. Aku nggak tahu karena waktu dia minta telepon aku SMS-an, aku tuh nggak tahu orangnya. Oh, jadi cuma emang jadi temanku ini cuma bilang
namanya tuh Klepek-Klepek, dia nggak sebut nama. Klepek-Klepek gitu. Si Klepek-Klepek ini hadir di depan kamu pada saat kamu tidur siang. Dan Mas itu aku Teguh nggak tahu. Wartana. Iya, dan Oke. itu nggak tahu kalau itu si Teguh Wartana. Jadi pas aku lagi main badminton sore-sore nih, main, terus temanku bilang, kakak klepek-klepek gitu. Jadi dia orang Makassar nih. Klepek-klepek. Klepek-klepek dia bilang gitu. Terus aku langsung, oh, dia tuh gitu kan. Langsung grogi. Langsung gak mau main badminton lagi tuh. Langsung duduk. Langsung Terus manis. ngomong sama teman, jadi selama ini itu dia. Iya. Oh, terus aku bilang, lah pantes kemarin dia nyapa aku, terus aku cuekin dalam hati, siapa sih gitu. Ternyata itu dia si klepek-klepek. Akhirnya Klepek-Klepek jadi suami kamu, betul. Tati, dan menghasilkan satu orang anak yang Betul. baru kamu lahirkan di dunia ini. Anak kamu apakah nanti diterjunkan ke MMA? Untuk itu sebenarnya kembali ke pilihan dia ya. Cuman kalau aku sendiri nggak mengarahkan ya, nggak Oke. mengarahkan ke dunia Oke. bela diri. Cuman untuk jaga-jaga, aku sih nggak apa-apa. Kayak untuk latihan aja nggak apa-apa. Ya, kemanapun dia pergi, setidaknya dia punya sesuatu untuk membela dirinya gitu ya. Aku lebih mengarahkan anakku tuh kalau nggak renang, atletik, sama badminton itu. Banyak duitnya. Banyak duitnya. Tahu aja. Pertandingan yang bisa dibilang menjanjikan di Indonesia. Iya. Cuman sebenarnya bukan kembali ke masalah duitnya ya. Dulu Iya, kayak aku dulu jadi atlet karena uang, tapi aku ngedidik anakku jangan. Tapi Indonesia terkenal loh badminton gitu. Benar, gitu kan. benar. Basket, ya so-so lah, ya kan. Badminton yang apalagi belakangan ini kan. Iya makanya. Nah, Mas Teguh kebetulan sekarang nganterin kamu kan. Nah, Perannya seperti apa sih di karir kamu? Kok aku juga baca kamu itu juga dilatih sama dia. Ya akhirnya, iya kan? iya. Ya, coachku adalah Suamiku. Coachku suamiku. ke suamiku. Gimana peran dia untuk perjalanan karir kamu? Oh, perannya sih ini pasti ya dia yang paling berperan penting ya. Jadi dia yang kayak gimana caranya tuh setiap kali tanding aku tuh harus tampil maksimal. Jadi kalau lagi latihan dia tuh lebih kejam daripada ibu tiri. Ih, kan sama orang yang disayang tetap ya kejam. Justru lebih kejam. Jadi dia bilang gini, kita harus profesional. Dia bilang, lo atlet gua di saat lo lagi latihan. Tapi di luar lagi latihan, lo pacar gua waktu masih pacaran. Yes. Kalau sekarang kan setelah jadi suami istri belum yang bener-bener lagi latihannya kan, jadi masih belum. Jadi dia tuh selalu profesional sih dalam hal apapun gitu. Jadi kayak misalnya kita ada masalah, lagi ketemu orang, kita nggak boleh kayak cemberut gitu. Jadi harus seperti tidak ada masalah kayak gitu. Sama halnya waktu bertanding, sama halnya waktu kita lagi latihan. Lo atlet, gue pelatih, lo harus hargain gue. Apapun yang gue suruh lo harus mau gitu. Suami lo gitu. Gitu. Tapi kalau lo berantem sama dia, lo smackdown gak dia? Kalau justru kalau kita tuh berantem diam-diaman. Oh gitu. Diam-diaman. Diam sampai ada yang ngalah udah. Kirain ya kan kalau cewek terus Kalau orang pasti mikirnya gitu, wah iya. dia kan atlet, dia pelatih, pasti kalau berantem baku pukul katanya gitu. Baku Enggak. hantam dia Kita langsung. enggak, kita malah justru diem. Oh dia. Diam. Karena kamu tahu ya kan kamu seorang istri. Enggak, jadi kita tuh kalau misalnya udah punya bela diri ya, kita udah memang benar-benar memahami apa itu bela diri, kita tuh nggak mungkin sembarang mengeluarkan pukulan itu. Justru kita Tahu lebih porsinya. tahu porsinya. Gitu. Sekesel-keselnya kita nggak bakalan mau mukul gitu. Sekesel-kesel kamu sama suami kamu hantamnya pasti bukan di smackdown, tapi malu. Oke. Beberapa pertanyaan terakhir, sayang sekali waktunya memang sudah sangat-sangat habis. Seru banget ngobrol sama kamu. Satu lagi, karena kamu kan juga baru melahirkan, apakah kamu akan pensiun untuk fokus ngurus anak, atau suatu hari nanti kamu akan comeback? Pasti akan comeback ya, karena masih penasaran. Masih penasaran. Jadi gimana sih rasanya benar-benar di titik paling atas, di Anak level umur berapa, tertinggi. Anak Kalau umur berapa? kalau anak baru 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Ih, masih gemes-gemesnya, nggak mungkin ditinggal latihan. Ya. Anak yang gak nyusahin, anak buah hati dari si coachku suamiku. Coachku suamiku. Keluarga lengkap, prestasi udah ada, perjalanan karir masih panjang. I hope kamu suatu hari nanti bisa menoreh banyak prestasi untuk Indonesia. Amin. Tati, good luck and God bless you. God bless you too. Kita punya challenge untuk Tati terakhir.
Ini rapid question, dimana kamu harus jawab cepat. Astaga. Dari 2 pertanyaan, langsung jawab cepat. Nanti kalau misalnya aku tanya alasannya apa, harus dijawab juga ya. Aduh. Lanjut nih, atlet atau fighter? Atlet. Wushu atau MMA? MMA. Latihan indoor atau outdoor? Ih panas, Bo. Indoor lah. Indoor. Main di Indonesia atau di luar negeri? Luar negeri. Ikut pertandingan besar atau jalan-jalan bareng keluarga? Dua-duanya. Gak bisa, harus pilih salah satu. Kamu udah beli tiket nih ya kan di di akun itu ya kan, di aplikasi itu. Kamu udah booking buat kalian bertiga, kamu harus liburan. Ternyata kamu ada pertandingan besar yang kamu udah mendambakan. Pertandingan besar deh. Pertandingan kenapa? Karena pertandingan besar itu gak keulang. Iya. Dan aku kan emang pengen di pertandingan yang aku dambakan kan, dia bilang tadi event besar kan. Iya, event besar. Event besar, kalau cuman masih bisa diulang. Itu tiket angus nggak apa-apa tuh. Gak apa-apa. Suami kamu ngambek nggak apa-apa. Kayaknya suami bakal ngedukung kan. Oh gitu. Coachku suamiku. Ya itu dia balik, coachku suamiku. Mengbo atau Puja Tomar? Mengbo lah. Oke. Kaki atau tangan? Tangan. Karena hari ini hari pahlawan, R.A. Kartini atau Cut Nyadin? R.A. Kartini. Arti kehidupan dari seorang Hertati. Closing statement. Berguna bagi banyak orang. That's all. Yeay. Jadilah seseorang yang mempunyai dampak besar untuk negara kita. Amin. Berguna bagi banyak orang. Dan contohlah wanita perkasa di sebelah saya ini. Di tengah kelembutannya dia yang kalau duduk sih lembut ya. Kalau misalnya udah bertanding kalian YouTubean dulu aja. Nah makanya kan. Oke, thank you banget Tati udah mampir ke Lali Garum Podcast. Sukses terus untuk kamu dan untuk kita semua. Jangan lupa M-Clubbers, kalian harus follow Instagram M-Club, yaitu @mclub.indo, karena di sana nanti kita akan mengumumkan pemenang yang bisa menjawab dengan tepat pertanyaan yang ada di deskripsi video di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian aktifin lonceng notifikasi, minggu depan kalian bisa diupdate nih. Aku akan wawancarain siapa lagi sih selain Tati. Oke, apakah kita akan wawancarai cowok lagi atau cewek lagi? Nantikan tetap di YouTube channelnya M-Club Indo di Lali Garum Podcast. See you, bye. Thank you Tati. Thank you.